Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Anallaha yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anallaha yaj'aluna min ulama'il amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyahu ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat-tempat kebaikan, di waktu yang baik dan di bulan yang baik, yaitu bulan Muharram. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai mukmin, sebagai muslim dianjurkan mengagungkan dan memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa huwa min taqwal qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang memuliakan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salah satu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syiarnya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita muliakan adalah bulan Muharram. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna iddatasyuhur indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwasanya dalam satu tahun Allah Subhanahu wa taala mempunyai 12 bulan, dan di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya apabila kita beribadah di dalamnya maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pahala ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pun juga dosa maksiat kezaliman yang dilakukan di salah satu 4 bulan tersebut, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian berbuat zalim di salah satu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah serta inayah kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menggunakan 4 bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam bulan Muharram ada satu hari yang sangat mulia. Ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu hari Asyura, atau hari yang bertepatan tanggal 10 Muharram, yang insya Allah akan kita temui di hari Sanayan yang akan datang. Sanayan yang dihadapi sudah sampai hari Asyura atau tanggal 10 Muharram.
Itu disebutkan kenapa jadi digelar dinamai dengan Asyura. Asyura ngaran bubur kah? Lain. Asyura itu bahasa Arab, ya kan? Bahasa Arab. Asyura itu artinya 10. Kenapa jadi digaleri dengan 10? Ya, yang pertama karena bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram, atau karena bertepatan dengan hidup 10 daripada bulan Muharram. Ulama lagi mengatakan innama sumya Asyura, dinamakan hari Asyura li'annallaha ta'ala akrama fihi asyratun minal anbiya alaihi salatu wassalam, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan di tanggal 10 bulan Muharram ini atau di hari Asyura ini ada 10 orang nabi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Nah, makanya hari Asyura ini intinya hari istimewa, hari yang sangat bagus. Apa garam istimewanya hari Asyura? Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala terima taubatnya Nabi Adam. Itu kan Nabi Adam kisahnya di dalam surga. Ujar Allah subhanahu wa ta'ala, fala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, wahai Siti Hawa, janganlah engkau mendekati pohon khuldi. Sekalinya Nabi Adam memakan buah khuldi. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Nabi Adam ke dunia. Itu diriwayatkan tatkala Nabi Adam setelah memakan buah khuldi, Nabi Adam tuh sakit parut, kada nyaman parut sidin. Mbas tuntung nih makan buah khuldi sakit parut, kaliling sidin di dalam surga. Hendak mencari WC kada dapat lawan malaikat. Wahai malaikat, nih aku sakit parut setelah makan buah khuldi, aku hendak membuang yang ada di dalam parut nih, hendak bahira. Kemudian ujar malaikat, wahai Adam, ketahuilah bahwasanya di dalam surga ini kadada jamban, kadada WC. Amun hendak bahera, amun hendak mencari WC, ihbit ila dunia, silahkan turun ke dunia. Karena kan di dalam surga tuh yang nyaman-nyaman aja. Kadada yang di dalam surga tuh ibaratnya sakit parut, kadada. Kemudian hendak bahera, hendak bakami, kadada. Pokoknya di dalam surga tuh tempat kasan banyak nyaman aja. Nah, kemudian Nabi Adam hendak mengeluarkan buah khuldi yang kemakan di dalam parut tadi, hendak mengeluarkan sakit parut sidin. Kemudian ujar malaikat, ihbit ila dunia, silahkan engkau wahai Adam turun ke dunia. Nah, turunlah Nabi Adam ke dunia. Nah, kenapa turun Nabi Adam ke dunia? Nah, kemudian setelah Nabi Adam turun ke dunia, Nabi Adam hendak berbulik pulang ke dalam surga, tapi kada kawa, minta ampun kepada Allah. Sujud Nabi Adam sambil mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ulun telah berbuat zalim kepada diri ulun. Ya Allah, ulun telah berbuat dosa kepada diri ulun. Wa illam taghfir lana, amun nyepin kada maampuni, wa tarhamna, amun nyepin kada kasihan lawan ulun, lanakunanna minal khasirin, maka jadilah kami menjadi orang yang merugi. Nah, doa tersebut rancak kita mendengar ya, kalau bahkan ada yang hafal mungkin. Itu doa Nabi Adam. Doa Nabi Adam ketika sujud minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 tahun Nabi Adam tidak pernah mengangkat kepalanya. Kemudian diterima taubat Nabi Adam kapan? Hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Makanya hari Asyura ini sangat istimewa, hari yang banyak sejarahnya. Kemudian di hari Asyura juga istawat safinatun Nuh alaihi salam fih alal judi, bahwasanya di hari Asyura Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Nuh dan kaum atau umat-umat yang ada di dalam kapal tersebut. Kan kisahnya nih, Nabi Nuh ini disambati umatnya sebagai orang gila. Kenapa? Dikarenakan Nabi Nuh ini meulah kapal di padang Sahara, meulah kapal di padang pasir.
Amun meulah kapal kan di sungai masuk di akal, atau meulah kapal di lautan masuk di akal. Nenek meulah kapal di padang pasir. Bah, ujar umat Nabi Nuh nenek. Nabi Nuh nih gila. Meulah kapal maka di padang pasir, kamana malarut, kamana makai. Kata kok dipakai, daging kita jadikan kapal Nabi Nuh itu jamban. Nah, kemudian setiap orang hendak behera, bahasanya pun maaf panglah, hendak buang BAB nah ya Allah. Nah, maka mereka membuang kotoran tersebut di kapalnya Nabi Nuh. Wah, di kapalnya Nabi Nuh. Kemudian Allah Ta'ala sarek, bah kekasihnya dilecehkan, kekasihnya dihina. Nah, makanya Al-Imam Ali karramallahu wajhah, Imam Ali bin Abi Thalib, Innallah khaba salas fi salas. Allah Subhanahu wa taala, ujar Imam Ali ini, menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara yang lainnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan kepadanya. Fala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Oleh karenanya jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun yang namanya kebaikan, karena kita kada tahu di kebaikan yang mana, di ibadah yang mana, di ketaatan yang mana, di amaliyah yang mana yang membuat kita masuk ke dalam surga. Nah, jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun yang namanya kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya ada ya apa ngarannya teh cacak saumpamanya di masjid, ya kalau ya walaupun itu adalah sesuatu yang remeh, tapi barangkali dengan sebab kita menghilangkan teh cacak tersebut, ya walaupun kecil ibadahnya, ya kalau kecil lah ibadah, sesuatu yang remeh tapi itu dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Atau misalnya ada sampah di masjid, ya kan, atau misalnya ada duri misalnya di jalanan, paku, atau sesuatu yang dapat mengganggu seorang muslim yang lainnya, kemudian kita singkirkan, itu adalah sesuatu yang remeh. Barangkali sesuatu yang remeh tersebut dapat menghantarkan kita, memasukkan kita, menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam senyuman, wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Ujar Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian meremehkan sekecil apapun yang namanya kebaikan, sekalipun hanya sekadar senyuman terhadap kawanmu. Nah, kalau hanya sekadar senyum ini kan kada nyaman, kada ngalih, ya kan, senyum, lain sedekah, lain sembahyang, salang baudu, ya kalau salang menyediakan waktu. Adapun senyuman, wah ini kan kada perlu modal yang banyak. Walau antalqa biwajhin talik, jangan kalian remehkan sekecil apapun yang namanya kebaikan, sekalipun berjumpa dengan kawan kalian dengan wajah yang senyum, wajah yang berseri-seri, wajah yang manis. Allah Subhanahu wa taala, ujar Imam Ali bin Abi Thalib, menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sembunyikan ridhonya di dalam ketaatan kepadanya. Oleh karenanya jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun yang namanya kebaikan, karena kita kada tahu di kebaikan yang mana, di ibadah yang mana, di amaliyah yang mana yang membuat kita masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan kepadanya. Nah, kita kada tahu, ya Allah, maksiat yang mana yang Allah taala muar, maksiat yang mana maulah Allah Subhanahu wa taala murka, maksiat yang mana yang maulah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya rajin bilanya sebelum qomat, ya kan, itu kita membaca istighfar, astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahalazim, ya Allah, kami meminta kepada Tuhan Allah yang Maha Agung, min kulli dzambil azim, daripada dosa yang sangat besar. Kenapa guru jar kalimatnya dzambil azim, dosa yang besar? Karena menurut para aulia, para ulama, orang-orang soleh, dosa itu kada ada yang halusnya.
Ini dosa, ada istilah dosa halus, dosa ganal, itu menurut orang awam. Mun bobohan wali, bobohan orang soleh, kadada istilah dosa halus, dosa ganal, kadada. Pokoknya ngarannya dosa tuh kada bagus. Makanya mereka beristighfar, Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil azim, la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa terkecuali Tuhan yang Maha Agung, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun yang namanya kemaksiatan, yang namanya dosa, karena kita kada tahu di dosa yang mana yang maulah Allah Subhanahu wa taala murka lawan kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan para aulianya di antara hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasihnya di antara hamba-hambanya. Makanya wali itu ada yang ketahuan, ada yang kada ketahuan. Mun ketahuan nyaman kita beradab, nyaman kita menjaga sikap, nyaman kita berakhlak ya Allah, supaya kada ketulahan. Soalnya mun ketulahan lawan bobohan wali ini ngalih. Luhumul auliya masmum. Luhumul auliya masmum. Itu dagingnya bobohan wali itu beracun. Makanya ngalih amunnya katulahan lawan bobohan wali ini ngalih banget tambahannya. Ya amun ketahuan kawa kita beadab, musia katulahan lawan wali yang kada ketahuan. Nah katulahan lawan wali yang kada ketahuan. Kan wali ini ada yang ketahuan, ada yang kada. Amun kayak guru sekompol tahu aja sudah, tapi yang walaupun ketahuan ya kalau banyak aja jo yang ketulahan, banyak aja jo yang kurang ajar lawan sidin ya kada tuh kalampayan. Habib Basirih maginyai ya kah al-majadzub ya kah al-wali al-majadzub. Kemudian apa namanya guru Zuhdi ya kah, banyak para aulia wassolihin yang ma'ruf, yang ketahuan. Tapi masalahnya kalau pengen kada ketahuan. Nah makanya jangan sampai kita meremehkan siapapun daripada hambanya Allah Subhanahu wa taala, karena kita kada tahu Allah Subhanahu wa taala meletakkan kewaliannya itu lawan siapa, kada tahu. Nah makanya nih salah satunya Nabi Nuh ya kah diremehkan, dilecehkan, dicaci maki oleh umat-umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sarek. Kenapa jar Allah Subhanahu wa taala kok kasihku maka diperlakukan seperti itu? Inya baulah kapal tuh ada maksud, ada tujuan. Sekalinya dijadikan WC oleh umat-umatnya. Sarik Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala banjir bandang. Nah, sebelum banjir itu Nabi Nuh ini membawai kepada umat-umatnya untuk berbuat ke dalam kapalnya. Ujar Nabi Nuh ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, karena kan itu diriwayatkan yang beriman lawan Nabi Nuh mau berbuat, yang kada beriman kada akan berbuat macam-macamnya alasannya. Bau tahi lah, kawa aja buka ke tempat yang lain lah. Berat apa namanya, yang beriman mau berbuat ke kapal Nabi Nuh, tapi yang kada beriman kada akan, termasuk anak dan bini sidin, iyalah anak dan bininya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengatakan ya bunayya irkam ma'ana wala takum minal kafirin, wahai anakku, wahai istriku, silahkan ayo naik bersama kami ke dalam kapal. Lalu ujar anak dan bini Nabi Adam, sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke atas gunung, aku akan naik ke atas bukit, ya'simuni minal ma', karena amun di atas gunung tuh kada mungkin kalau wah gunung 4 juta tanggalam. Ujar Nabi Nuh, la asimal yaumin amrillah ila man rahim. Wahai anak, wahai biniku, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala lagi sarek-sareknya, kada ada yang selamat daripada murkanya. Ayo empat kami jegin, sakanya kada masih anak dan bini Nabi Nuhan, padahal anak Nabi itu bini Nabi ya kah, cuma ngaran kada pasien tetapi kada selamat ya kah. Tapi Siti Asiyah ya kan, imra'atu Fir'aun, bininya Fir'aun
Nah, walaupun lakinya kurang ajar, orang kafir. Fir'aun itu kan kafir, tapi Asiyah min ahlil jannah, ya kan? Salah satu perempuan surga. Nah, Nabi Nuh, bininya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, nah itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di apa ngarannya, di banjir bandang. Nah, kemudian tatkala Nabi Nuh beserta umat-umatnya berada di dalam kapal, itu berbulan-bulan berbulan-bulan di atas kapal, sampai matian orang-orang yang kada pasian lawan sidin, berbulan-bulan di atas kapal. Kemudian istawat safinah Nuh alaihissalam fihi alal judi. Tatkala kapal Nabi Nuh ini istawat itu bagampir ke bukit Judi. Ya, ada bukit namanya Judi, lain Judi Tep lain ya Allah. Judi yang Romi Rama itu lain. Judi itu nama bukit, namanya Bukit Judi. Nah, bergampirnya kapal Nabi Nuh, selamatnya Nabi Nuh beserta umat-umatnya yang ada di dalam kapal ke Bukit Judi, itu pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Nah, hari Asyura juga terjadi nih. Nah, kemudian di hari Asyura juga dilahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dilahirkan hari Asyura. Bahkan Nabi Ibrahim mendapatkan titel Khalilullah itu hari Asyura juga. Kan Nabi itu kan masing-masing mempunyai titel. Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Kemudian Nabi Isa Ruhullah, orang yang bisa membangkitkan orang mati. Mukjizat Nabi Isa nih. Kemudian Nabi Musa Kalimullah, orang yang bisa berinteraksi dengan Allah. Kemudian Nabi Ibrahim Khalilullah, kawannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendapatkan titel Khalilullah itu Nabi Ibrahim di hari Asyura. Itu disebutkan salah ada 3 perkara, ujar Nabi Ibrahim, aku mendapatkan titel Khalilullah. Salah satunya, ujar Nabi Ibrahim, aku tidak makan terkecuali bersama orang. Jadi Nabi Ibrahim ini makan selalu menjamu orang, bahkan mau upah orang, ya kan? Nah, ini salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku Khalilullah. Kenapa? Karena aku tidak pernah makan sendirian terkecuali bersama orang banyak. Nah, Khalilullah, titel Khalilullah didapatkan oleh Nabi Ibrahim kapan? Tanggal 10 Muharram atau tepatnya hari Asyura. Bahkan Nabi Ibrahim diselamatkan daripada api Namrud. Api Namrud itu di tanggal 10 Muharram, hari Asyura juga. Kan kisahnya Nabi Ibrahim ini kan dibakar oleh kaumnya. Wah, dibakarnya hutan supaya galak nih apinya. Munnya kayu masih halus lagi api. Nah, ini hutan dibakar, galak kalau apinya tuh. Kemudian Nabi Ibrahim ini ditimbai pakai manjanik, pakai katekan lah bahasa kitanya ya Allah. Nah, model ya katekan bah majepian. Amunnya menimbai pakai tenaga manusia kan kada jauh ditimbayannya. Sekira bertatimbai di tengah-tengah api. Nah, lalu menimbai pakai manjanik, ya kah? Nah, ditimbai Nabi Ibrahim nih ke dalam api yang dinyalakan oleh kaumnya. Nah, Nabi Ibrahim dikira ya kalau Nabi Ibrahim di dalam api kepanasan, soalnya ada kedinginan. Nah, ini kan api kisahnya kadang memberi bekas nih, ya kah? Api yang kadang memberi bekas. Nabi Ibrahim kada kepanasan, kada malah kedinginan menggigil sedin. Nah, selamatnya Nabi Ibrahim daripada api Namrud itu tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Kan banyak kejadian-kejadian yang terjadi di hari Asyura. Kemudian pulang Nabi Yunus, najallahu azza wa jalla Yunus alaihissalam min batnil hut. Di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus daripada perut ikan. Itu disebutkan dalam sebuah perkataan Nabi Yunus, ujar Nabi Yunus, Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku di 3 kegelapan. Yang pertama, gelapnya perut ikan. Kan dalam perut iwak itu kan kadap
Ya Allah, kadap kalau sebab sini yang dia pernah ditagok iwak. Kadap ya Allah. Kadada pang listrik PLN kadada. Kemudian yang kedua, aku diselamatkan daripada gelapnya malam. Bah di lautan. Di lautan kadada pang lampu di lautan tuh. Yang ketiga, aku diselamatkan daripada gelapnya dasar lautan. Nah, dasar lautan kan ngaran iwak tuh mbas ditagoknya tuh di bawahnya ya kali ke dasar lautan. Nah, jangankan ya kalau iwak orang yang ada di kapal salam yang salam tenggelam yang hilang samalam itu pada tetamu lagi, karena kan kapal selam itu kan ada batasnya jar lah, amunnya apa namanya melebihi dalam lautan tuh ini menyelam nih, habis oksigen matian orang di dalam. Nah, apalagi manusia, apalagi apanya iwak ya Allah. Makanya ujar Nabi Yunus, Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku di 3 kegelapan, gelapnya perut ikan, gelapnya malam gulita, gelapnya dasar lautan. Nah, amunnya secara logika ya kalau mati sudah Nabi Yunus nih secara logika. Namun ini bukan berbicara dengan logika, tapi berbicara dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Yunus itu berada di perut ikan, Nabi Yunus mengucapkan tasbih yang terkenal, tasbih yang rancak kita dengar adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan ini mengajarkan kepada kita tatkala kita mendapatkan kesulitan, kesusahan, nah jangan menggerunum. Kebanyakan orang bila dapat musibah, nah bah jaka tahu. Coba bacaan Nabi Yunusnya ketika di dalam perut ikan, padahal coba bayangkan kesusahan apa, musibah apa yang lebih besar daripada yang didapatkan oleh Nabi Yunus. Ya kan? Aturannya Nabi Yunus ini mati sudah, ada jalan lagi, bah ditagok iwak. Cuma Nabi Yunus kada panik sedin. Nah, bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu guru kita menganjurkan amun garing jersidin bagus membaca ini sebanyak-banyaknya tasbih Nabi Yunus nih. Jangan membaca rahatan nisfu Sa'ban aja. Bilanya malam nisfu hanya baca 2374 ke 75. Ya, sekitar itulah ya Allah lah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu guru kita menganjurkan bagus dibaca di setiap keadaan genting. Ya, misal dapat musibah bacang itu, atau misalnya garing bacang itu. Cuma kebanyakan orang bila garing rajin aduh mati jua menggurunum haram mati jua. Orang bilanya garing itu kesempatan kita banyak-banyak berzikir, jangan baaduh ya kan? Jangan menggurunum, jangan mengeluh. Bapak ngapa bacaan apa bacaannya nih? Tasbih Nabi Yunus. Sebagaimana Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nih kita diangkat penyakit, diangkat bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amun kita ditaring di Hadramaut, ini tasbih Nabi Yunus ini dibaca di tengah malam, tepatnya sebelum berdoa. Tuntung sembahyang bin Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sebelum berdoa baca ini 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 kali hanya pian angkat tangan berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu tiap malam nang itu mun kita di Hadramaut. Ya kan? Ya, tiap malam membaca tasbih Nabi Yunus sebelum berdoa sebanyak 40 kali. Nah, Nabi Yunus alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam najallahu azza wa jalla diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Di hari Asyura atau tepatnya tanggal 10 bulan Muharram daripada perut ikan, dikeluarkan daripada perut ikan paus
Al-hut itu ikan paus, ya Allah. Diselamatkan, dikeluarkan daripada ikan paus kapan? Tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Nah, kemudian pulang di hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa. Nabi Musa daripada kejaran Firaun. Kan kisahnya Nabi Musa ini dikepung oleh Fir'aun bersama tentara-tentaranya. Kemudian falamma tara'al jam'an, tatkala dua kelompok ini sudah sudah kelihatan, kan dihagai oleh Fir'aun Nabi Musa. Kemudian gala ashabu Musa inna lamudrakun, ujar kaum Nabi Musa, nah nyata sudah kita nih ditangkap oleh Fir'aun. Nyata sudah kita kada selamat. Innalah mudrakun, ujar Nabi Musa. Inna ma'i rabbi, ketahuilah kita punya Tuhan. Sayahdin, dan ketahuilah Tuhan kita bakalan memberikan petunjuk lawan kita. Nah, kemudian diulurkan oleh Nabi Musa tongkatnya. Kemudian fa'auha ila Musa anidrib bi'asaqal bahar. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukul lautan. Fan fajarat, kemudian lautan tersebut terbelah. Ini tongkat Nabi Musa ini pian sakti. Tatkala Nabi Musa dikumpulkan bersama penyihir, ya kan? Nah, barataan penyihir ditiba menyulap macam-macam itu sulapnya, ya kan? Tali menjadi ular, ya kan? Disulapnya nih oleh penyihir-penyihir di zaman Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa sidin lapas tongkat sidin. Soalnya tongkat Nabi Musa ini menjadi ular yang lebih besar daripada ular tukang sihir dan memakan ular tukang sihir. Kemudian juga pernah juga Nabi Musa ini tatkala di sebuah perjalanan kehausan sidin mencari banyu. Lain kita di Banjar nih, kota 1000 sungai, banyak banyu. Di amun Nabi Musa itu ngalih banyu. Kemudian Nabi Musa diperintahkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul batu. Kemudian tiba-tiba setelah batu tersebut dipukul oleh Nabi Musa, tiba-tiba 12 mata air keluar di batu yang dipukul oleh tongkat Nabi Musa. Nah, kemudian tatkala dikejar oleh Fir'aun, Nabi Musa diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala anidrib bi'asaqal bahar. Wahai Musa, pukul lautan tersebut dengan tongkatmu. Dipukul oleh Nabi Musa, terbelahlah lautan menjadi, itu disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi bahwasanya lautan tersebut terbelah menjadi 12 belahan. Karena Fir'aun ini banyak membawa tentara banyak, bahkan di dalam setiap belahan tersebut ada jendelanya. Itu dalam tafsir Baghawi seperti itu, supaya kau baca jingokan mungkin lah. Nah, kemudian tatkala Nabi Musa dan kaum dan umat-umatnya selamat, ya kah, di tepi laut, sudah naik ke tepi laut. Nah, kemudian Fir'aun bersama tentara-tentaranya itu mereka masih berada di tengah lautan. Kemudian ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa itu di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Intinya banyak kejadian-kejadian yang terjadi di hari Asyura. Bahkan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit hari Asyura juga. Pernah latihan bagia ke kubur Nabi Isa. Nabi Isa belum mati, apa ngijarahi? Amun amang Haji Isa mungkin iya. Nabi Isa belum meninggal lagi, belum wafat lagi, diangkat Nabi Isa ke atas langit itu apabila hari Asyura aja. Apabila turunnya tatkala membunuh Dajjal. Nah, hari kiamat Nabi Isa tuh kena turun bapak membunuh Dajjal. Apabila ya hari kiamat. Nah, diangkat Nabi Isa ke atas langit itu tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Intinya di hari Asyura banyak kisah-kisah yang masih banyak lagi belum dikisahkan. Salah satunya adalah wafatnya cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan, ya kan? Wafat Sayyidina cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Asyura aja. Bahkan di langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Asyura juga. Banyak kisah-kisah yang tersembunyi yang ada di dalam hari Asyura. Nah, oleh karenanya
kita mengetahui bahwasanya hari Asyura ini adalah hari yang mulia, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai mukmin, sebagai muslim dianjurkan memuliakan hari tersebut. Wa may yu'azzim sya'airallah fahuwa min taqwal qulub, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengagungkan, orang yang memuliakan hari Asyura, maka itu adalah salah satu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya kita memuliakan hari Asyura? Disebutkan oleh Al-Imam Abdul Hamid Qudus di dalam kitabnya Kanzun Najah wa Surur, fi yaum Asyura asyrun tattasil. Di hari Asyura ada 10 ibadah yang bagus kita kerjakan. Bihatnatan walaha fadlun nukil, amun kawa yang 10 tadi ditambah 2 lagi menjadi 12. Walaha fadlun nukil, itu lebih bagus. Mun kawan yang 12 buting pin kerjakan bagus lagi. Ini disebutkanlah yang 12 buting ini bukan dari hadis. Memang ada riwayatnya dhaif, bahkan ada riwayatnya mungkar. Ada 2 hadis saja yang sahih. Apa itu? Yang pertama puasa itu sahih. Yang kedua apa ngarannya? Tausi'ul iyal. Nah, membahagiakan keluarga itu sahih hadisnya. Bapak kada boleh kabur jam amalakan? Boleh aja. Ya kah? Boleh aja. Karena ini adalah yang yang 10 ini bagus, dan amaliyah yang dikerjakan oleh bubuhan wali, maka bagus kita mengerjakan. Cuma jangan sampai kita mengiktikadkan, apalagi menyampaikan bahwasanya ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, anggaplah anjuran Nabi Muhammad SAW. Fi yaum Asyura asyran tattasil. Di hari Asyura itu ada 10 amalan ibadah yang bagus kita kerjakan. Bihatnatan, munkawa ditambah 2 buting, walaha fadlun nukil menjadi 12, itu lebih bagus lagi. Apa? Sum. Yang pertama puasa. Nah, puasa hari Asyura, tatkala Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, pawajadal yahud yasumun. Nabi Muhammad menemui orang-orang Yahudi di kota Madinah, mereka berpuasa. Betapa naik Nabi Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, nah kenapa ikam setiap tanggal 10 Muharram bukan ikam puasaan? Orang Yahudi itu kan lain orang Islam, orang kafir. Penasaran Nabi Muhammad, kenapa bukan ikam puasaan tanggal 10? Ujar orang Yahudi, wahai Nabi Muhammad, kami bersyukur, kami senang, kami ingin merayakan hari yang mana diselamatkan Nabi Musa daripada kejaran Firaun, maka kami puasa. Lalu ujar Nabi Muhammad, nahna aula bi Musa minkum, kami lebih utama daripada kalian untuk melakukan seperti itu kepada Nabi Musa. Bubuhan ikam orang Yahudi, bukan orang Islam aja menggawi, apalagi harusnya kami lebih lagi menggawi. Lalu puasalah Nabi Muhammad SAW hari Asyura. Cuma supaya kada sama lawan gawian orang Yahudi, lalu Nabi Muhammad puasanya mulai tanggal 9. Apabila isuk hari Minggu, la in ishtu ila qabil la asuman natasi. Ujar Nabi Muhammad nih, apabila aku sampai tahun depan, panjang umurku sampai menemui hari Asyura, maka aku akan puasa mulai tanggal 9. Supaya apa? Supaya mukhalafah, supaya menyalahi daripada gawian orang Yahudi, supaya kada sama lawan orang Yahudi. Karena kada kau membedakan mana orang Islam, mana orang Yahudi. Ya kah, mun tanggal 10 aja nih puasa, karena kada tahu mana orang Islam, mana orang Yahudi. Supaya kita ini berbeda dengan orang Yahudi, lalu Nabi Muhammad menganjurkan untuk berpuasa di hari ke-9, yaitu mulai hari Minggu atas suanya kemudian hari Asyura-nya hari Sanayan. Ini Nabi Muhammad memang seperti itu ya. Kalau kada hendak gawian tuh sama lawan orang Yahudi. Contohnya juga dahulu orang Yahudi itu pian memanjangkan sasingot daripada janggut. Itu orang Yahudi dahulu memanjangkan sasingot, janggut dilarak tubuhannya. Lalu Nabi Muhammad SAW beliau supaya balayan lawan orang Yahudi, lalu sidin papalingannya janggut sidin panjangi, sasingot sidin larak. Nah, cuma ya kalau hendak belarap, kan belarap tuh berarti pakai silet. Adapun cukur berarti pakai gunting. Nah, ini khilaf antara ulama. Kalau ini kita lihat Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz itu sini pakai gunting. Adapun Al-Habib Ali Al-Jufri bin Abdurrahman Al-Jufri itu beliau pakai
pakai silet belarap. Ya pokoknya pas sesengot kita serah aja, intinya dihandapi, hendak dilarap kah, hendak digunting kah. Cuma janggut dipanjangkan. Nah, supaya belain lawan orang Yahudi. Lalu Nabi Muhammad SAW tatkala Yahudi mereka memanjangkan sesengot daripada janggut, maka Nabi Muhammad papalingannya memanjangkan janggut daripada sesengot. Nah, begitu juga tatkala puasa hari Asyura supaya kada sama lawan orang-orang Yahudi, lalu Nabi Muhammad SAW puasanya mulai tanggal 9 hari Tasu'a. Nah, jadi hari Minggu tuh puasa isuk pian. Sahajaku puasa esok hari Tasu'a sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Sahajaku puasa esok hari Asyura hari Sanayan sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan tatkala Nabi Muhammad SAW itu ditanya tentang puasa hari Asyura, ujar Nabi Muhammad dapat menghapus dosa selama 1 tahun. Jadi orang yang puasa hari Asyura, hari Sanayan nih, maka dosanya selama setahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sholli. Dianjurkan juga di hari Asyura kita memperbanyak sembahyang. Hari Asyura itu berarti masuknya mulai malam Sanayan bian. Nah, ya muka sembahyang tasbih, ya kan, sembahyang hajat, sembahyang tahajud, sembahyang qabliyah ba'diyah, sembahyang witir, jangan tertinggal. Kemudian sil, menjalin tali silaturahmi, dianjurkan dua di hari Asyura. Nah, baelangan tetangga sesama tetangga, keluarga sama keluarga, baelangan, ya kan. Nah, kemudian pulang ya baelangan bang, sil baelangan. Kemudian yang keempat, zur aliman, menziarahi orang alim. Nah, di hari Asyura dianjurkan juga berziarah lawan orang alim, maupun yang sudah wafat atau yang masih hidup. Nah, barangai kita hari Asyura ya kah bajiarahan. Nah, pas pana ada guru Nasrullah bajiarahan di guru Nasrullah, ya kan. Hari Asyura dianjurkan juga bajiarahan. Nah, bajiarah ya, yang taparak misalnya guru Juhdi, ya kan, atau Habib Basiri, atau misalnya kesekumpul atau pada kelampayan, ya kan, ziarah yang sudah wafat atau yang masih hidup, ziarah orang alim. Kemudian yang kelima, menjenguk orang sakit. Nah, hari Asyura juga kita dianjurkan maelangi orang yang garing. Nah, siapa kira-kira yang garing? Yang hendak garing hari Sanayan siapa? Nyaman kita ziarahi. Menziarahi orang garing. Waktahil. Lah, kemudian bolang di hari Asyura kita dianjurkan juga untuk memakai celak mata. Nah, celak mata. Barangnya setahun sekali bacalak ya, kalau ulun guru ada bisi jar. Nukar. Siapa dah harga celak mata? Kolar nokal guru ejar. Nah, barangnya burit rinjing nggak dilagi sangalan. Bacalak dianjurkan juga di hari Asyura. Ra'sal yatim imsah. Kemudian juga di hari Asyura kita dianjurkan untuk mengusap kepala anak yatim. Dan mengusap kepala anak yatim itu disebutkan setiap helai. Man masaha ra'sal yatim, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, kataballahu lahu bi kulli sya'rah min ra'si hasanah. Allah Subhanahu wa taala tulis setiap helai daripada rambutnya itu kebaikan. Nah, jadi semakin banyak, sebujurnya ini kinayah aja hadis ini, bukan yang banyak rambutnya banyak pahalanya, kada. Amunnya gondrong anak yatimnya ibaratnya banyak juga pahala yang didapat, kada. Maksudnya saking banyaknya pahala yang didapatkan, ya kan. Orang yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka banyak pahala yang inya dapatkan. Kemudian juga mengkawa ya, kalau mengusap kepala anak yatim itu jangan sekadar mengusap aja barinya, jangan umpat mengusap aja. Lawan pulang anak yatim itu sebelum orang yang kematian abah atau mama sebelum balik, ya kira-kira umur 15 tahun ke bawah, ibaratnya kada bisian kuitan mama atau abah, nah itu anak yatim. Nah, dianjurkan kita mengusap di hari Asyura. Banyak ya di panti asuhan biar mencari. Kemudian tasaddaq, dianjurkan juga di hari Asyura kita bersedekah. Nah, bersedekah di hari Asyura. Kemudian dianjurkan juga di hari Asyura waktasil, mandi. Nah, mandi belum guru tiap hari ya mandi, jangan hari Asyura aja kada. Maksudnya tuh baniat hari Jumat, tapi baniat ya, kalau sahajaku mandi hari Jumat sunnah, sahajaku mandi hari raya sunnah. Nah, mintu juga di hari Asyura sahajaku mandi hari Asyura sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukmunnya mandi sekedar mandi aja tapi kada baniat, kada dapat pahala. Bapak nak pasang niat mandi di hari Asyura. Kemudian wasi' alal iyal, di hari Asyura juga kita dianjurkan untuk menghimuni keluarga.
meluaskan napakah, wasi' alal iyal, meluaskan napakah itu kada mesti dengan duit ya. Kalau bisa pian misalnya sehari itu makan iwak karing misalnya setiap hari-hari makan iwak karing, hari Asyura nah makan ayam bang ya, kemana kamu membawa ya kah, ke warung misalnya makan ayam, pokoknya bergembira dengan hari Asyura, menggembirakan keluarga di hari Asyura. Atau misalnya menambahkan napakah, nah napakah segan igam hari Asyura itu disebutkan oleh Al-Imam Hamid bin Alawi Al-Haddad. Ujar Imam Hamid bin Alawi Al-Haddad, bukan Imam Hamid bin Alawi Al-Haddad, Imam Sufyan bin Uyainah tatkala mendengar hadis ujar Nabi Muhammad, man wasa'a ala iyali yaum Asyura wasa'allahu alaihi fi sanati kulliha. Orang yang menghimungkan keluarganya di hari Asyura, meluaskan napakah kepada keluarga di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya di tahun itu. Nah, itu Al-Imam Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, aku mencoba setiap hari Asyura aku tambahkan apakah aku himungi keluarga selama 50 dan 60 tahun. Sekitar 50-60 tahun. Alhamdulillah selama itu aku kada pernah merasa kekurangan. Nah, makanya menambahkan napakah kepada keluarga hari Asyura ini amalan sugih, ampuh. Ya kan, amalan sugih. Nah, makanya hari Selasa ya Allah. Abahnya berbagi duit umanya Nah, wasi' alal iyal, mahimungi keluarga dengan menambahkan nafkah kepada orang yang wajib kita nafkahi. Qalim zufran, kemudian yang ke-11 kita dianjurkan hari Asyura memotong kuku. Nah, memotong kuku ini dianjurkan juga di hari Asyura. Lawan pulang memotong kuku sebagaimana yang diajarkan oleh ulama, amun kawa dari telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, kelingking, berpindah ke kelingking kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol kiri ditutup dengan jempol kanan. Nah, itu caranya. Ulun guru aja bilanya memotong kuku aja terserah kayak apa. Ada apa juga ya, kalau tetap dapat pahala memotong kuku, tapi cara ulamanya kada dapat. Adapun batis mulai kelingking kanan baleret diakhiri dengan kelingking kiri. Ulun batis guru aja bilang mana yang ganal gitu, potong dahulu. Nah, kada masalah juga ya kalau cuma cara ulama itu kada dapat kita. Nah, hari Asyura dianjurkan kita memotong kuku. Nah, hari Asyura memotong kuku dianjurkan juga. Kemudian pulang suratul Ikhlas, Qul al-Fantasil. Yang terakhir kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu sebanyak 1000 kali di hari Asyura. Nah, hari Asyura 1000 kali. Amun kawa kada kawa 1000 sapapin kawa. Kebanyakan guru aja surah Al-Ikhlas itu 1000 jar. Adakah amalan yang tahandap daripada surah Al-Ikhlas? Ada 70 kali baca. Apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hafal aja. Cuma tahu ingat kadanya kena hari Asyura nih. Nah, itu bagus tuh dibaca. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dibaca di hari Asyura, tepatnya tanggal 10 Muharram. Berapa kali? 70 kali. Nah, ini sedikit, kada sampai 100. 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir dibaca di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram sebanyak 70 kali. Kafahullahu ta'ala syarra dzalikal am. Orang yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali di tanggal 10 Muharram hari Asyura, maka dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala segala bentuk kejahatan di tahun itu. Insyaallah kada dapat yang jahat-jahat, yang baik-baiknya aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan kawa ma'amalakan. Itu munnya kawa ma'amalakan seberataan kan jadi wali tuh. Hari itu, tahun tuh isuknya pulang. Bisa jadi wala pulang. Munnya kawa menggawi seberataan bagus. Cuma kada kawa bang. Di dalam kaidah ma la yudriku kulluh la yatruku kulluh. Mun kada kawa ma'amalakan seberataan, jangan ditinggalkan seberataan. Kada kawa ma'amalakan ke-12-nya misalnya, ya,
gawe yang 10. Kada kawa 10 gawe 5, kada kawa 5 saapa pian kawa, ulun kawa puasa aja guraja, gawe puasa. Ma la yudriku kullu la yatruku kullu. Among kada kawa kita menggawi seberatan, jangan sampai kita tinggalkan seberatan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menterela seberatan.